rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul secara online pada sore hari ini untuk mengikuti kajian rutin Sabtu sore dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat beliau yang tetap istiqomah di jalannya. Semoga kita termasuk umat yang juga tetap istiqomah dan kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin. Sebelum memulai kajian sore ini, mari kita membaca basmalah dan Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya adalah tilawah oleh Mbak Vika. Silakan Mbak Vika. Baik. Sebentar. Cek apakah sudah terdengar Mbak Ana? Masuk. Terdengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la taqulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa in khiftum alla tuqsitu fil hayat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulun wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakulu hani'an mari'a. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dan dari dirinya. Dan dari keduanya Allah membiarkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah dengan seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Mbak Ana. Alhamdulillah, semoga dengan dilantunkannya ayat Quran kajian kita pada sore ini dapat mendapatkan banyak keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Memasuki sesi materi, topik untuk kajian Sabtu sore ini adalah meneladani para sahabiah dalam mengatur rumah tangga oleh Ustadz Fahrudin Nurjam. Pada Ustadz Fahrudin, dipersilakan.
Halo, kok nggak ada suaranya ya? Tuh. Ini masih menunggu Ustadz Fahrudin. Oh, sebentar, mungkin terkendala ya. Saya coba kontak. Eh, ini apa ya? Halo. Nah, ini sudah. Nah, monggo moderatornya diulang tadi. Untuk memasuki sesi materi, topik untuk kajian Sabtu sore ini adalah meneladani para sahabiah dalam mengatur rumah tangga oleh Ustadz Fahrudin Nursyam. Kepada Ustadz Fahrudin dipersilakan. Ya, sudah ya. Yes, monggo Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain nama ba'd. Eh, Alhamdulillah berkat rahmat taufik dan inayah dari Allah kita bisa melaksanakan kajian. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tema sore hari ini ya, interaksi suami istri, keluarga, sahabat ya. Yang pertama, dua tipe wanita ya. Pada zaman Rasulullah SAW ada dua tipe wanita, yaitu wanita Ansor dan wanita Muhajirin. Dan ini berdasarkan penuturan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Jadi beliau mengatakan, wa kunna ma'syara Quraisyin naglibun nisa ya. Kami segenap orang-orang Quraisy itu naglibun nisa ya, dalam mungkin bahasa letterleknya itu mengalahkan kaum wanita ya. Falamma qadimna alal ansor, maka ketika kami datang ke Ansor, ke Yathrib atau Madinah, idahum, ternyata mereka orang-orang Ansor qaumun taglibuhum nisa'uhum. Mereka itu suatu kaum yang dikalahkan oleh wanita-wanita mereka atau istri-istri mereka. Fataufiko, lalu mulai nisauna, istri-istri kita, ya'khudna, mengambil min adabi nisa'il ansor, adab kaum wanita ansor. Jadi ada semacam pengaruh budaya ya dari wanita ansor ke wanita muhajirin. Terus Umar melanjutkan ceritanya, fasih itu ala imro'ati. Saya berteriak ya, beliau dalam keadaan marah terus bicara meninggi atau agak nyaring ya. Fasih itu ala imro'ati, aku berteriak kepada istriku, farojaatni, tapi dia membalikkan perkataan kepadaku ya. Jadi dia membantah, dia mengkanter, dia mengembalikan perkataan. Fa'angkartu anturoji'ani, dan aku menolak
bantahan dia itu, atau ya sempat shock atau kaget ya, kok dia berani bantah saya ya. Fakolat walima tungkiru an urojiaka. Mengapa kamu mengingkari kalau saya mengkantermu atau membalikkan perkataanmu ya? Fawallahi inna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuroji annahu. Demi Allah, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yuroji annahu, telah mengkanter atau menolak atau membantah perkataan-perkataan Nabi ya. Bahkan wa inna ihdahuna, sesungguhnya salah seorang dari istri-istri beliau itu latah juruhu al-yauma hatta lail. Sekarang ini eh, salah satu istri beliau itu sedang hajar. Hajar itu ya kalau orang Jawa itu nggak wawuh, nggak bertegur sapa atau memboikot ya. Memboikot Rasulullah SAW hari ini, siang hari ini sampai malam ya. Fa'afza'ani, maka berita itu membuatku shock, kaget ya. Fakultu khobat man fa'ala minhunna bi'adhimin. Sungguh gagal atau sungguh rugi, sungguh celaka ya. Man fa'ala minhunna, siapa yang melakukan di antara mereka itu bi'adhimin, terhadap orang yang besar, yaitu Rasulullah SAW. Jadi terus itu hatinya panjang. Terus Umar mengatakan ketika, jadi Rasulullah SAW itu digugat oleh istri-istri Nabi minta kenaikan uang belanja ya. Padahal kondisi ekonomi Nabi kan berkaitan dengan jihad, karena Rasulullah mengatakan wajah Allah rizki tahta dhilali suyuf ya. Jadi Allah menjadikan rizkiku di antara kilauan pedang. Jadi ketika kaum muslimin banyak melakukan jihad, ekspansi, ya Rasulullah dapat jatah ya, 1/5. Dan kalau sudah dapat jatah, Rasulullah itu memberikan belanja kepada istri-istri beliau itu 1 tahun ke depannya. Itu kalau pas ada ya. Tapi mungkin sering kali nggak ada karena Rasulullah juga sering berinfak ya kepada orang-orang miskin dan anak yatim. Jadi intinya para istri menggugat ingin kenaikan uang belanja. Terus Rasulullah ya agak emosi ya intinya kan. Terus ada isu, wah Rasulullah telah menceraikan istri-istri mereka ya. Tidak, ternyata beliau hanya melakukan ila. Ila itu bersumpah untuk tidak mendekati istri sesuai dengan durasi yang diucapkan saat ila. Ila itu artinya sumpah ya. Jadi bersumpah untuk tidak mendekati istri. Rasulullah bersumpah tidak mendekati istri selama sebulan. Akhirnya beliau mengurung diri di kamar atas ya, sedangkan para istri itu di kamar bawah. Lalu Umar radhiyallahu anhu itu meminta izin untuk ketemu beliau, tapi budak Rasulullah itu tidak mengizinkan karena Rasulullah dalam kondisi seperti itu. Terus Umar minta izin lagi, tapi si budak tidak mengizinkan, tapi suaranya agak dikeraskan sehingga Rasulullah mendengar. Akhirnya Rasulullah mengizinkan, jadi memerintahkan budak untuk mempersilahkan Umar menemui beliau. Lalu Umar berusaha untuk menghibur Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lauro aitani wa kunna maksaro Quraisyin naglibun nisa. Seandainya engkau melihat aku dan kita orang-orang Quraisy itu naglibun nisa, kita mengalahkan kaum wanita. Falamma qadimna ala qaumin, maka ketika kita datang ala qaumin pada suatu kaum taglibuhum nisa'uhum, yang istri-istri mereka itu mengalahkan mereka ya. Fadzakarahu, lalu Umar menceritakan apa yang terjadi pada dia dan istrinya. Fadzabasaman Nabi, Nabi SAW tersenyum, jadi merasa terhibur karena berarti tidak hanya beliau sendiri, Umar bin Khattab juga terkena dampaknya ketika wanita-wanita muhajirin itu bergaul dengan wanita-wanita Ansor. Mereka menjadi
apa istilahnya penuntut hak ya. Jadi berani menuntut hak. Jadi itu dua tipe wanita Ansor dan wanita Muhajirin. Mungkin nanti ada beberapa contoh ya. Jadi intinya wanita Ansor itu wanita yang pemberani, terus ya berani mengemukakan pendapat dan tidak perlu disimpan dalam hati ketika melihat sesuatu yang tidak cocok, langsung diekspresikan, langsung disampaikan ya. Sementara wanita Muhajirin ya tipe penyabar ya, tipe penyabar. Dan ketika ada sesuatu yang nggak berkenan, mereka bisa menahan diri, tidak menyampaikannya. Mungkin ya menunggu kesadaran dari pihak suaminya ya. Itu mungkin tipe wanita Muhajirin. Kita lanjutkan. eh, Sifat Muhajirin dan Ansor. Jadi kenapa wanitanya itu punya tipe yang berbeda, karakter yang berbeda, ya kita perlu mengetahui karakter kaum laki-lakinya ya, para bapak-bapaknya ya. Jadi sifat Muhajirin yang dominan itu mereka adalah orang-orang yang ulaika humus shodiqun ini dalam surat 59 ayat 8 ya. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, juga bagi orang-orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhaan Allah. Dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah orang-orang yang benar atau tulus atau jujur ya. Jadi sifat orang muhajirin itu yang paling dominan itu ya as-shodiqun, orang-orang yang benar, orang yang tulus dan jujur. Itu sifat orang-orang muhajirin. Sementara sifat orang ansor itu ithar ya. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasassah ya. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu orang Ansor, sebelum kedatangan mereka, orang-orang Muhajirin, mereka, orang-orang Ansor itu mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Jadi orang Ansor mencintai Muhajirin. Dan mereka, orang Ansor, tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka. Jadi orang Ansor itu tidak ngiri terhadap apa yang diberikan kepada orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang yang beruntung. Jadi sifat orang Ansor ini apakah yang membuat wanita-wanita jadi pemberani ya? Karena mereka kaum laki-lakinya gampang mengalah, ithar, ya, mendahulukan istri-istri mereka daripada diri mereka sendiri. Atau justru sifat wanita Ansor itu yang asli ya seperti itu sehingga para bapak ini ya beradaptasi sehingga apa istilahnya akhirnya mereka ngalah dan lebih mengutamakan istri-istri mereka ya. Itu kita tidak tahu mana yang dulu antara sikap wanita Ansor dengan sifat ithar pada diri orang-orang Ansor ya. Apakah itu yang menyebabkan wanita Ansor seperti itu, penuntut hak, ataukah wanita Ansor itu dari dulunya itu ya penuntut hak sehingga laki-laki yang harus menyesuaikan diri dan menjadi apa orang yang mengalah, suka mengalah. Sementara as-shodiqun itu orang yang tulus dalam arti mereka itu ya apa adanya dan mereka tulus dalam mencintai istri-istri mereka, hanya saja apa ya. Jadi mereka itu all out ya sehingga kadang istri-istri orang-orang muhajirin itu ya tanpa meminta itu kadang ada yang sudah mendapat haknya, sudah diberikan ya. Jadi sehingga mereka itu tidak terbiasa untuk menuntut hak. Bisa jadi karena eh, sebelum haknya dituntut atau sebelum dia menuntut hak itu si bapak-bapak sudah memberikannya.
karena mereka adalah orang yang benar, tulus, dan jujur, dan all out untuk membahagiakan istrinya. Jadi itu sehingga tidak terbiasa, dan itu mungkin berjalan dalam waktu yang lama, dan tentu sebagian orang muhajirin ya ada yang kaya raya sehingga bisa memenuhi hak-haknya istri, dan ada yang miskin, tapi yang miskin ini juga tidak berani para istri untuk menuntut hak karena itu sudah menjadi budaya umum. Para istri itu ya diam, terus menerima apa adanya dari suami mereka. Jadi sehingga meskipun miskin atau haknya tidak terpenuhi, ya mereka diam karena itu sudah menjadi budaya umum di Mekah. Baru setelah mereka berhijrah terus berinteraksi dengan wanita Ansor, eh, mereka akhirnya terjadi perubahan pada sikapnya. Tetapi sebenarnya sikap wanita Ansor itu ya masih dalam batas-batas yang ditoleransi. Ketika ada hal-hal yang menyimpang, itu Al-Quran menegur. Al-Quran menegur ya. Dan ini berkaitan dengan apa itu masalah ranjang itu ya. Jadi apa ini ada penuturan dari sahabat yang kalau nggak salah Ibnu Umar ini, anaknya Umar bin Khattab ya. Karena hadal hayu min Quraisyin, jadi adalah sekelompok orang dari Quraisy. Jadi orang-orang muhajirin, orang-orang Quraisy di Mekah itu ketika melakukan hubungan intim dengan istri-istri mereka itu yasrohunan nisa sarhan mungkaron ya. Jadi intinya ya apa istilahnya, kalau bahasa kasarnya ya dieksplorasi se se apa istilahnya ya, sarhan mungkaron itu ya sesuatu yang mungkar, artinya ya sangat melampaui batas dalam arti, tapi intinya ya diperlakukan secara membabi buta ini. Wa yataladzadzuna minhunna, dan bersenang-senang dengan para istri mereka itu ya mukbilat, mudbirat, mustalqiyat, ya kadang berhadapan-hadapan, kadang dari belakang, kadang rebahan, kadang tengkurap, dan seterusnya. Falamma qadimal muhajirun al Madinah, maka ketika orang-orang muhajirin tiba di Madinah, tazawwaja rajulun minhum imra'atan minal ansor. Salah seorang muhajirin, orang Quraisy itu menikah dengan wanita ansor. Fadhahaba yasna'u biha dzalika fa'angkaratu alaihi. Ya dia ya mengikuti tradisi bapak-bapak muhajirin Quraisy ya. Itu memperlakukan istrinya ya seperti para suami di Mekah memperlakukan istri-istri mereka ya. Fa'angkaratu alaihi, dan wanita atau istri dari Ansor itu menolak ya. Wakola, dan dia mengatakan innama kunanu ta'ala harfin fasna dzalika. Sesungguhnya kami para wanita Ansor itu terbiasa didatangi suami mereka itu ya dari satu sisi. Fasna dzalika, lakukan yang seperti itu. Wa illa fajtanibni, kalau tidak mau maka jauhilah aku. Hatta syariah amruhuma, sampai perkara mereka berdua itu menyebar. Fabalaghu dzalika Rasulullah SAW, bahkan sampai ke telinga Rasulullah SAW. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayat Al-Qur'an itu ya. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasitum. Jadi istri-istri kalian itu adalah ladang bagi kalian untuk menanam benih. Fa'tu harthakum annasitum, maka datangilah ladang kalian itu dari arah manapun, dari utara, selatan, timur, barat. Yang penting endingnya itu ya di ladangnya itu, tempat menanam, tempat melahirkan anak. Jadi boleh didatangi dari arah manapun selama endingnya atau apa targetnya itu ya apa tujuannya itu untuk memiliki anak. Jadi di mulut rahim ya. Jadi itu eh, di sini ada penjelasan anasitum itu sekehendak kalian itu ya mukbilat, mudbirat, mustalqiyat, yakni bidzalika maudhi'il walad. Jadi boleh
dari depan, dari belakang, rebahan dan seterusnya. Tapi yang penting itu pada maudhi'il walad, tempat untuk menanam benih, untuk melahirkan anak ya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Albani. Jadi orang-orang Ansor itu tinggal bersebelahan dengan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi itu punya keyakinan kalau hubungan intim suami istri itu dilakukan tidak dari depan, itu nanti anaknya akan juling, ahwal atau jadi ahwalul ainain. Jadi matanya akan juling. Dan orang-orang Ansor itu memandang orang-orang Yahudi itu punya basic keagamaan, punya wawasan eh, agama-agama langit ya. Sehingga mereka memandang orang Yahudi itu lebih alim, lebih tinggi daripada mereka. Akhirnya mereka itu ya mengikuti tradisi atau kebiasaan orang-orang Yahudi di antaranya dalam hal hubungan intim. Sementara orang-orang Quraisy kan mereka pedagang dan berinteraksi dengan banyak komunitas. Jadi ya terutama kaum pedagang, sehingga ada semacam kebebasan dalam bereksplorasi itu ya. Jadi itu akhirnya turun teguran itu ya. Dan orang-orang muhajirin melakukan hal seperti itu ya karena ketulusan cinta mereka pada istri. Dengan begitu mungkin para istri lebih mudah untuk mendapatkan kegembiraan atau kebahagiaan saat melakukan hubungan intim ya. Lebih cepat atau lebih mudah ya, dibandingkan kalau gayanya monoton itu mungkin agak lama terpuaskan. Jadi intinya adab-adab orang Ansor itu ya secara umum tidak melanggar etika. Mungkin hanya satu ini ya yang apa istilahnya akhirnya turun teguran. Selama tidak ada teguran dari Allah berarti adab-adab orang Ansor itu ya nggak ada masalah. Dan itu ditiru oleh wanita-wanita muhajirin sampai istri-istri Nabi tadi ya mengajukan tuntutan untuk kenaikan uang belanja. Juga istri Umar terpengaruh juga ya sehingga berani membantah, membuat Umar bin Khattab agak shock ya. Kok omongan saya kok dibantah, harusnya didengar dan dilaksanakan ya. Tapi kok berani membantah terus. Si wanita ya menjelaskan, istri-istri Nabi juga membantah omongan Nabi. Bahkan salah satu dari mereka sedang menjauhi Nabi atau memboikot Nabi sehari semalam ya. Akhirnya oleh Rasul kan dibalas dengan ilah ya. Akhirnya setelah 29 hari Rasulullah turun dari kamarnya dan semacam menanting apakah memilih kekayaan dunia atau memilih akhirat, dan Rasulullah SAW itu ditanya satu-satu, diawali dengan Aisyah, apakah kamu memilih dunia sehingga saya akan menceraikan kamu dan akan memberikan mut'ah. Jadi untuk wanita yang dicerai suaminya itu ada salah satu hak yaitu mut'ah. Mut'ah itu hiburan dan itu sesuai dengan kesanggupan laki-laki ya, mut'ah itu ya. Jadi ada semacam hiburan karena telah diceraikan ya. Di samping mungkin hak-hak yang lain. Terus Aisyah disuruh untuk minta saran dan pendapat dari kedua orang tuanya, tapi Aisyah mengatakan, apakah untuk hal seperti ini saya harus konsultasi dengan orang tua saya? Tidak, saya otomatis memilih Rasul dan akhiratnya, sehingga Rasulullah juga bahagia. Terus setelah itu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah penawaran ini juga engkau sampaikan kepada istri-istri yang lain? Iya, tolong jawaban saya itu jangan diberitahukan kepada mereka. Tapi kata Rasulullah, kalau mereka minta bagaimana jawaban Aisyah, aku akan memberikan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka. Ya karena ini ya satu kebaikan nggak boleh disembunyikan. Mungkin Aisyah inginnya kan, jadi intinya mereka kan sebenarnya ya eh, orang keluarga yang poligami itu ya ada persaingan dan itu sesuatu yang fitrah, sesuatu yang wajar. Dan istri-istri Nabi itu ya ada dua kubu, ya. Ada kubunya Aisyah, ada kubunya non Aisyah. Eh, Kebetulan Hafsah
Putri Umar itu berseberangan dengan Aisyah dalam satu apa istilahnya dalam satu urusan. Kadang ya satu kubu dengan Aisyah, kadang berpisah. Eh, ya itu hal yang manusiawi, hal yang manusiawi. Kita lanjutkan. Eh, itu secara umum ya, tipe-tipe wanita Ansor dan tipe-tipe wanita Muhajirin. Tapi setelah itu ya eh, menjadi apa setelah terjadi semacam ya pertemuan budaya atau apa terjadi peleburan budaya dan secara umum para sahabiah itu ya etikanya etika orang Ansor sekarang. Jadi etikanya orang Ansor kecuali kalau wanita-wanita yang istilahnya pendidikan keluarganya atau semacam doktrin keluarganya sangat kuat, mungkin dia nggak mudah terpengaruh dengan budaya luar ya. Itu mungkin nggak atau masih bertahan. Tapi dengan hijrahnya mereka ke Madinah ya mau tidak mau mereka terpengaruh dengan eh, adab wanita-wanita Ansor dan itu menjadi adab yang umum di mana wanita itu ya kritis, wanita ya apa istilahnya berani berdialog dan menuntut hak dan seterusnya. Dan itu kita jumpai dalam hadis-hadis Nabi. Ketika Rasulullah sering buka pengajian untuk bapak-bapak, akhirnya kaum wanita itu menuntut hak yang sama. Akhirnya Rasulullah memberikan waktu dan mengumpulkan mereka untuk diberi pengajian. Bahkan eh, hak untuk berorganisasi itu sudah dipraktekkan oleh para sahabiah. Jadi ternyata ya ada semacam ini organisasi kewanitaan itu ya. Jadi Jama'atun Minan Nisa itu ada kelompok-kelompok, terus mereka diskusi, terus akhirnya mengutus salah seorang di antara mereka yang paling cerdas dan paling pandai berbicara yang menanyakan kepada Rasulullah, terus jawaban Rasulullah disampaikan kepada mereka. Itu ada dalam banyak riwayat. Kita kembali ke tema ya. Jadi kerjasama suami istri dalam menyikapi perintah agama. Jadi secara umum ya keluarga-keluarga sahabiat itu keluarga yang harmonis ya. Secara umum keluarga yang harmonis eh, dan poligami yang dilakukan oleh para suami itu tidak mengurangi keharmonisan keluarga para sahabat. Ya karena memang poligami pada zaman itu sudah menjadi hal yang biasa, hal yang biasa ya. Jadi hal yang biasa, termasuk bercerai itu juga hal yang biasa. Jadi prosesnya ya simpel ya. Jadi mereka para wanita itu ketika dicerai ya enggak terus merasa dunia sudah berhenti dan besok akan terjadi kiamat tidak. Jadi kecuali kalau yang dicerai oleh Sa'ad bin Mu'ad, tokoh Ansor ya, tokoh Madinah. Dia itu laki-laki yang sangat pencemburu, mantan istrinya yang sudah dicerai itu kalau mau menikah itu ya dia masih cemburu sehingga tidak ada laki-laki yang berani untuk menikahi mantan istri Sa'ad bin Mu'ad ya. Jadi itu hanya kecil, tapi secara umum ya apa istilahnya poligami dan cerai itu hal yang biasa itu terjadi ya. Jadi dan bisa jadi karena apa istilahnya ya karena gampang menikah akhirnya ya gampang menceraikan juga. Tapi secara umum masyarakatnya baik ya. Jadi berpoligami ya nggak ada masalah. Makanya musuh-musuh Islam ya tidak menjadikan poligami sebagai alat untuk menolak dakwah Islam atau menolak dakwah Rasulullah SAW karena justru yang dilakukan oleh Islam itu yang membatasi poligami yang tadinya boleh sekian 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 itu dibatasi maksimal hanya 4. Terus syaratnya semakin ketat ya, yaitu adil terhadap para istri. Jadi berbeda dengan mungkin orang-orang sekarang kan
nggak menentang poligami, tapi di luar itu dia punya wanita idaman lain atau simpanan. Dan bisa jadi statusnya mungkin beda. Yang satu dapat kehormatan karena statusnya sebagai istri yang sah. Tetapi mungkin dari sisi materi justru wanita yang jadi simpanan itu dapat materi lebih melimpah daripada istri sahnya. Jadi Islam tidak menghendaki itu. Islam menghendaki masyarakat Islam itu ya masyarakat yang bersih, clear, dan semuanya itu terang terbaca. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang main telikung dan seterusnya. Jadi kalau mau poligami ya silakan poligami dan harus diperlakukan secara adil dan sanksi di akhirat juga sangat berat ya ketika suami tidak bisa adil. eh, Intinya secara umum keluarga Islam pada waktu itu harmonis kecuali hanya sebagian kecil. Ya itu juga efek dari budaya orang Arab di mana wali itu sangat dominan dan kadang menikahkan wanita tanpa memberitahu, tanpa minta izin kepada wanita yang dinikahkan. Dan sebenarnya oleh Islam itu sudah dilarang. Jadi wanita meskipun masih gadis ya tetap harus dimintai izin, tapi ridhonya, izinnya dari pihak wanita yang masih lajang itu atau masih gadis itu ya wa idnuha sumatuha. Izinnya itu ya dengan diam. Jadi kalau diam ketika ditawari oleh orang tuanya berarti dia itu setuju ya. Tapi kalau janda itu harus secara verbal, iya iya atau tidak tidak ya. Jadi para wali harus menunggu jawaban secara verbal dari para janda yang ketika mereka berinisiatif untuk mencarikan jodoh bagi anak-anaknya yang sudah menjanda. Yaitu karena ada sebagian wanita yang dinikahkan dimintai, tanpa diberitahu, tanpa dimintai izin, akhirnya ya sempat ada gejolak. Ya misalnya eh, huluk, huluk pertama kali itu terjadi ya pada seorang wanita yang dia keluarga bangsawan, terus dikenal sangat cantik secara fisik, terus dinikahkan oleh walinya, orang tuanya itu dengan seorang laki-laki yang akhlaknya bagus dan kekayaannya cukup kaya ya. Jadi mungkin orang tua pertimbangannya kan sisi agama dan akhlaknya ya bagus, terus dia juga secara materi mapan, akhirnya dinikahkan dengan anak putrinya. Ternyata eh, si wanita itu ya nggak bisa menerima ya ketika suaminya kumpul dengan teman-teman laki-lakinya itu, si wanita itu melihat, wah suami saya kok dalam tanda petik itu mungkin ya paling biasa, nggak ada ganteng-gantengnya ya, dan mungkin fisiknya ya paling pendek dan seterusnya ya. Sehingga dia itu merasa nelongso dan muncul dalam hatinya itu ya gejolak untuk memberontak itu yang akhirnya dia sudah nggak bisa nahan terus melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak mengingkari kebaikan akhlak suami saya dan agamanya juga bagus, tapi saya tidak ingin kufur setelah Islam. Jadi kufur karena dia tidak bisa menerima suaminya. Akhirnya Rasulullah paham, terus apakah kamu siap mengembalikan kebun yang jadi mas kawin ketika kamu menikah? Ya, terus dikembalikan, terus mereka berpisah. Itu, tapi ya tidak sepenuhnya pemaksaan dari orang tua itu berbuah pahit ya. Kadang ada yang berbuah manis, cuman si anak wanita ini ingin mendikte atau memahamkan kepada para bapak mereka tidak punya hak untuk memaksa anak-anaknya untuk menikah. Jadi ada seorang gadis datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tua memaksa saya menikah dengan calonnya dan tanpa memberitahu saya, tanpa meminta izin kepada saya. Tapi ketika datang ke rumah Rasulullah, Rasulullah sedang di luar. Hanya ketemu Aisyah dan dia menceritakan oleh Aisyah, tunggu sampai Rasulullah datang. Setelah Rasulullah datang, terus dia menceritakan kembali apa yang terjadi pada dirinya. Lalu Rasulullah bertanya, terus gimana? Kamu mau lanjut atau berpisah dengan suami pilihan orang tuamu? Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya saya menerima eh, calon atau suami yang dipilihkan oleh orang tua saya.
Tetapi saya hanya ingin memberitahukan kepada para bapak bahwa tidak ada hak bagi mereka untuk memaksa anak-anaknya menikah dengan calon mereka. Jadi itu akhirnya kan ya endingnya bagus ya, karena ya orang tua ketika memilih pertimbangannya itu ya faktor agama, juga mungkin faktor-faktor duniawi yang menjadi pelengkapnya ya. Jadi tidak ada orang tua yang berniat menyengsarakan anaknya. Kita lanjutkan. Eh, jadi secara umum tadi keluarga di zaman Nabi itu ya harmonis ya. Dan beberapa contoh keharmonisan keluarga para sahabat. Yang pertama ini kerjasama suami istri dalam menyikapi perintah agama. Wa akhraja Abu Dawud wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawai an Sofia binti Saibah. Jadi Abu Dawud, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawai meriwayatkan hadis dari Sofia binti Saibah di mana ia menuturkannya. Baina nahnu inda Aisyah, ketika kami sedang berada di sisi Aisyah, di rumah Aisyah, istri Nabi SAW. Fadzakarna nisa Quraisyin. Mereka kaum wanita yang ada di rumah Aisyah itu menyebut-nyebut atau menceritakan tentang wanita-wanita Quraisy. Wa fadlahunna, dan keutamaan mereka. Jadi ya intinya karakter wanita itu kan ya suka kumpul-kumpul, terus suka membicarakan. Kebetulan dibicarakan itu ya tokoh-tokoh wanita Quraisy, mungkin senior-senior mereka ya. Tapi yang dibicarakan itu kebaikan-kebaikan mereka ya nggak apa-apa, karena ghibah itu kata Rasulullah kan dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan tentang saudaramu dengan sesuatu yang seandainya dia tahu dia akan marah. Jadi yang diungkap keburukan-keburukan itu ghibah, tapi kalau yang diungkap kebaikan-kebaikan dan keutamaan mereka itu nggak apa-apa. Fakolat Aisyah, lalu Aisyah menuturkan ya, Inna nisa Quraisyin la fudla. Sungguh wanita-wanita Quraisy itu ya utama. Mereka orang-orang yang utama, yang baik. Wa inni wallahi ma ra'aita afdhal min nisa'il ansor. Tapi sungguh demi Allah, aku tidak pernah melihat ya, yang lebih utama daripada wanita-wanita Ansor. Asadda tasdikon li kitabillah. Mereka itu lebih dasar dalam membenarkan kitab Allah. Wala imanan bitanzil, dan dalam mengimani ayat-ayat Al-Quran yang turun. Laqad unzilat suratun nur. Sungguh telah diturunkan surat An-Nur. Di antaranya itu ayat 31 itu ya. Wal yadribna bihumurina ala juyubina. Ada ayatnya lengkap itu ya. Eh, Jadi ayatnya lengkap, nanti bisa dibuka sendiri ya, surat An-Nur ayat 31. Yang ini penggalannya itu, hendaknya para wanita itu menjulurkan bihumurihinna, kerudung-kerudung mereka, ala juyubihinna, untuk menutupi dada-dada mereka ya. Jadi setelah turun ayat 31 surat An-Nur ini, yaitu kewajiban untuk menutup aurat, ingkolaba rijaluhunna ilaihinna, para suami mereka itu pulang ilaihina, untuk menemui istri-istri mereka, yatluna alaihinna ma unzila ilaihina, membacakan kepada mereka apa dari ayat Al-Quran diturunkan kepada mereka ya. Eh, ma unzila ilaihinna fiha, mengenai perintah untuk menutup aurat itu ya. Wayatlu arrojulu ala imro'atihi. Jadi itu secara global para suami datang ke rumah-rumah mereka dan membacakan wahyu Allah itu kepada istri-istri mereka ya. Terus ini wayatlu arrojulu ala imro'atihi, dan seorang suami membacakan kepada imro'atihi, istrinya, wa bintihi, anak perempuannya, wa ukhtihi, dan saudara perempuannya, wa ala dzi qorobati, dan wanita-wanita lain yang eh, masih ada hubungan kekerabatan dengannya. Fama minhunna imra'atun illa qomat ila murtiha fa'tajarat bihi. Maka tidak ada seorang wanita dari mereka
keluarga Ansor itu illa qomat illa murdiha, melainkan mereka itu mengambil murd, itu kain yang tidak berjahit, ya mungkin semacam selindang atau kain yang tidak berjahit ya. Fakta jarotbi terus digunakan untuk menutupi kepala mereka ya, dan menjulurkannya ke dada itu. Tasdikon wa imanan, karena membenarkan dan mengimani bima anzalallahu fi kitabihi, yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fa asbahna wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka di pagi hari mereka berada di belakang Rasulullah, li subhi, untuk sholat subuh, muta'ajiratin, jadi mereka sudah menutup kepala-kepala mereka ya, dengan kain hitam ya. Ka'anna ala ru'usihinnal ghirban, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung-burung gagak ya, yang berwarna hitam itu. Jadi itu secara umum seperti itu ya, ada kerjasama ketika ada hukum yang baru turun, terus masing-masing yang sudah mendapatkan itu bersosialisasi kepada anggota keluarganya yang belum mendengar informasi itu ya. Dan yang mendengar langsung melaksanakan ya, tidak membuat yang memberitahu menjadi kecewa ya. Sehingga itu, oh, jadi kebijakan menutup aurat itu ya, begitu turun malam hari, pagi harinya sudah, artinya malam itu juga dan pagi harinya ketika keluar mereka sudah menerapkan. Jadi kebijakan itu dibuat, tidak butuh waktu lama untuk diterapkan ya. Itu sangat cepat. Dan itu salah satunya ya karena kekompakan suami istri ya, dalam menyikapi perintah-perintah agama. Kita lanjutkan kekompakan suami istri dalam amal akhirat ya. Jadi Anasin, dari Anas, anna rojulan kola, bahwasanya seorang lelaki berkata, jadi ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah terus mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li fulanin nakhlah, sesungguhnya si fulan itu punya sebatang pohon kurma, wa ana uki muhaiti biha, dan aku menyandarkan tembokku ke pohon kurma dia itu. Fa'murhu an yu'tiani kata uki mahaiti biha. Jadi tetangganya punya sebatang pohon kurma dan ia berencana untuk membangun rumah dan menyandarkan dinding rumahnya itu ke pohon kurma itu. Lalu dia meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, perintahkan dia agar memberikan pohon kurma itu kepada saya, sehingga saya bisa dengan tenang menyandarkan tembok saya itu ke kurma dia ya, karena sudah menjadi kurma saya atas perintah engkau ya. Faqala lahun Nabi, lalu Nabi SAW berkata kepada si pemilik pohon kurma, a'tihi iyahu binakhlatin fil jannah, berikan pohon kurmamu itu kepada tetanggamu ini, nanti akan ditukar oleh Allah dengan satu pohon kurma di surga. Fa'aba, tapi orang itu menolak ya, karena dia mungkin ya agak materialistis. Jadi istilahnya prinsip orang itu kan, telur hari ini lebih baik daripada ayam besok hari. Maksudnya sekarang ada telur, besok nanti ada ayam, tapi kan masih besok, belum jelas. Bisa jadi itu hanya berita hoax ya. Tapi ada di hadapan kita telur, telur itu yang lebih baik daripada ayam esok hari. Jadi pohon kurma yang ada di dunia ini yang lebih baik daripada pohon kurma di surga, itu kan masih nanti-nanti ya. Jadi prinsip orang itu kadang itu tadi ya, telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. Orang akan lebih memilih telur karena itu yang nyata, yang ada di depan mata kita. Jadi kalau tidak ada iman yang seperti itu atau imannya kurang ya. Lalu Abu Dahdah itu mendengar bahwa Rasulullah menawarkan penawaran yang sangat menggiurkan bagi Abu Dahdah ya. Akhirnya Abu Dahdah mendatangi orang itu, fakola bi'ni nakhlataka biha itu, jualah pohon kurma itu milik kamu itu dengan kebun kurmaku. Jadi barter ya, di barter. Fafa'alat, otomatis ya dia mau.
Wong sama-sama di dunia, satu ditukar dengan kebun yang bisa jadi isinya itu ya 100 pohon kurma. Fafa'ala, maka dia mau. Akhirnya pohon kurma itu ya dihibahkan oleh Abu Darda ke tetangga yang membutuhkan tadi ya. Terus Fa'atan Nabiya, lalu Abu Darda mendatangi Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah, ini kot ibta tu an-nakhlata biha itu. Ya Rasulullah, saya sudah membeli pohon kurma milik dia itu dengan membayar dengan kebunku, membarter dengan kebunku. Qala faj'al halahu, maka serahkanlah pohon kurma itu kepada tetangga yang membutuhkan. Fakot aktoi fakot aktoi takaha, maka sungguh aku telah memberikannya kepadanya. Fakola Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengatakan eh, atau berkata ya, kamin idkin roddahin li abi dahdah fil jannah. Eh, betapa lebatnya ya tandan-tandan kurma milik Abu Dahdah di surga. Jadi kan satu pohon kurma di surga, tapi tandan kurmanya itu sangat lebat, sangat banyak ya, eh, yang menjadi milik Abu Dahdah di surga ya. Qala hamiroron, Rasulullah mengucapkan kata-kata itu berkali-kali ya. Betapa lebatnya ya, tandan-tandan kurma milik Abu Dahdah di surga ya. Eh, lalu Abu Dahdah mendatangi istrinya yang tinggal di kebun itu ya. Fa'ata imra'atahu, dia mendatangi istrinya. Faqala ya ummat Dahdah, wahai Ummu Dahdah, ukhruji minal haid, keluarlah dari kebun. Fa ini qad bi'tuhu binakhlatin fil jannah, karena saya sudah menjual kebun ini dengan satu pohon kurma di surga. Fakolat, lalu ini yang sangat mengagumkan ya. Istrinya menjawab, Robi hal baik, atau kata-kata yang semakna dengan itu ya. Jadi ini adalah perniagaan yang menguntungkan, ini adalah jual beli yang sangat menguntungkan ya. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya apa ya? eh, Tidak perlu konsultasi dulu kepada istrinya, meskipun itu ya eh, berkaitan dengan hajat hidupnya ya ke depan ya. Tapi Abu Darda nggak pakai konsultasi dulu atau minta izin dulu atau permisi. Begitu dia mendapat iming-iming seperti itu dari Rasulullah, dia langsung mengiyakan. Dan ternyata istrinya ya setuju dan langsung keluar dari kebun ya. Jadi untuk hal seperti ini mereka sudah punya kesepahaman ya. Jadi tidak terus menyalahkan. Mbok yo ditawar, jangan seluruh kebun. Mbok yo separuh kebun saja. Pasti si pemilik pohon kurma itu mau. Tidak. Padahal itu kan ya karakter umum wanita itu, mereka ada sifat kikirnya ya. Dan itu bukan celah. Jadi sifat kikir pada wanita itu bukan aib. Tapi justru sifat baik. Karena seandainya mereka terlalu dermawan ya akan membahayakan ekonomi para suami. Makanya ketika beli ya mereka suka menawar. Jadi pelit bagi wanita itu bukan aib, tapi pelit bagi laki-laki itu aib ya. Tapi ini tidak berlaku bagi Ummu Dardah ya, istrinya Abu Dardah ya. Jadi langsung setuju dan mengatakan Robi hal baik. Dan itu hampir berlaku bagi sebagian besar keluarga para sahabat. Misalnya ketika terjadi perang Tabuk, itu Umar menyedekahkan separuh dari uang tunai yang ada pada beliau atau fresh money itu ya, ke Rasulullah untuk persiapan perang Tabuk yang dilakukan pada saat paceklik ya. Padahal Umar ini dikenal uang tunainya paling banyak ya. Makanya setelah memberikan itu Umar percaya diri bisa mengalahkan Abu Bakar pada kesempatan kali ini. Ternyata setelah itu datang Abu Bakar memberikan seluruh uang tunai yang ada pada dirinya kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW bertanya ya, terus apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu di rumah ya? Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya ya.
Jadi itu yang disedekahkan Abu Bakar itu uang tunai, tidak seperti Abu Darda tadi. Dan mengenai sedekah dengan seluruh harta itu apakah diperbolehkan? Para ulama diantaranya ya Imam As-Sun'ani dalam kitab Subul Salam itu mengatakan sedekah dengan seluruh harta yang dimiliki itu boleh dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, keluarganya sudah terkondisi. Jadi mereka akan mendukung, setuju, tidak ada yang komplain ya. Jadi mereka sudah terkondisi dengan itu. Mereka penyabar dan mereka merasakan kegembiraan yang sama dengan yang dirasakan oleh para suami yang menyedekahkan seluruh hartanya itu ya. Dan yang kedua, di satu sisi para suami termasuk orang yang mampu berpenghasilan dalam waktu cepat. Ya seperti Abu Bakar kan seorang pedagang. Jadi eh, sodako pagi, siang harinya sudah dapat pengganti rezeki baru ya. Karena seorang pedagang beda dengan orang yang dapat gaji di akhir bulan mungkin nggak bisa ya, mau tidak mau harus menyesuaikan dan kita tidak boleh istilahnya ya eh, bonek atau bondo nekat ya. Terus setelah itu kita menyalahkan takdir ya tidak boleh ya. Tetap harus ada perencanaan. Tapi karena para sahabat dulu itu ya pedagang ya seperti Abdurrahman bin Auf, sahabat konglomerat kaya raya, hijrah ke Yathrib itu kekayaannya ditinggalkan. Nggak tahu setelah itu dijarah oleh orang-orang Quraisy atau tidak ya. Jadi dia tiba di Yathrib itu sebagai orang miskin, gembel, nggak punya apa-apa ya. Tapi karena beliau pedagang, bisnismen, dalam waktu singkat ya kembali kaya raya. Bahkan ketika saudaranya Ansor menawari, saya punya kekayaan sekian, separuhnya untuk kamu, saya punya istri 4, yang 2 untuk kamu. Abdurrahman bin Auf tidak menerima. Beliau hanya mengatakan, tolong tunjukkan kepada saya pasar. Lalu beliau datang ke pasar dan ternyata mendapatkan penghasilan atau kekayaan. Jadi itu eh, kekompakan suami istri dalam amal akhirat ya, dengan mengorbankan dunianya. Terus pelajaran yang lain dari keluarga para sahabat itu kekompakan dalam menanggapi isu atau hoax atau peristiwa di luar ya. Kan ya bukan suatu yang dipungkiri ya kalau wanita itu ya kebutuhan bicaranya banyak, kebutuhan mendengarnya juga banyak, sehingga ketika ada kejadian-kejadian eksternal itu ya mereka mau tidak mau melibatkan diri minimal ya membicarakan ya dengan keluarga mereka atau teman sesama wanita atau tetangga mereka. Jadi eh, apa istilahnya ada isu pada waktu itu Aisyah jadi disebarkan tuduhan ya, bahwa Aisyah berzina dengan Sofwan. Aisyah berzina dengan Sofwan. Dengan Sofwan ya. Terus oleh tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul isu itu digoreng tapi dengan bahasa yang diplomatik ya. Jadi dia tidak menuduh Aisyah berzina dengan Sofwan, tapi dia seakan-akan bertanya, apa benar Aisyah berzina dengan Sofwan? Terus yang mendengar itu terus menyampaikan opini masing-masing. Ternyata ada yang terpengaruh terus akhirnya menuduh. Justru sahabat-sahabat Nabi yang eh, menyebarkan tuduhan itu pada akhirnya mereka akan dihukum dera. Sementara Abdul bin Ubay bin Salul terlepas tidak terkena karena eh, gaya bahasanya bukan gaya bahasa tuduhan tapi pertanyaan. Jadi termasuk keluarga Mistah itu yang oleh Abu Bakar dinafkahi tiap pekan atau tiap bulan itu malah ikut nuduh Aisyah berzina dengan Sofwan. Sehingga ibunya Mistah itu ya merasa pekewo dengan Abu Bakar dan apa ketika gelas jatuh atau apa itu dia mengatakan celakalah Mistah ya. Terus istrinya Abu Bakar heran, wong anak sendiri kok didoakan yang buruk. Ya karena dia itu ikut-ikutan menuduh Aisyah berzina. Akhirnya ya Abu Bakar marah, terus bersumpah,
akan memutuskan nafkahnya kepada Mistah dan keluarganya. Tapi setelah itu ditegur oleh Allah dan Abu Bakar tobat dan tetap melanjutkan nafkahnya kepada keluarga Mistah. Dan Mistah ya akhirnya dihukum dera. Jadi ini yang kita ambil keluarga Abu Ayyub Al-Ansori. Anak Abu Ayyub Khalid bin Zaid, Abu Ayyub yang namanya adalah Khalid bin Zaid, qalat lahu imra'atuhu, berkata kepadanya sang istri yaitu Ummu Ayyub ya. Ya Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, ala tasma umayyakulun nas fi Aisyah, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan orang-orang mengenai Aisyah? Jadi Abu Ayyub itu kelihatannya adem ayem, seakan-akan dia tidak tahu berita itu. Jadi mungkin bagi sebagian laki-laki itu ya pura-pura tidak tahu, dan apa istilahnya, mungkin beliau termasuk orang yang tidak peduli atau tidak campur tangan ya dengan urusan orang lain. Jadi ya istrinya heran, kok adem-adem saja ya, apa kamu belum mendengar apa yang dikatakan orang-orang mengenai Aisyah ya? Kola bala, ya saya mendengar. Wadzalikal kadzib, tapi itu adalah satu kebohongan. Terus Abu Ayyub bertanya kepada istrinya, akunti anti ya Umma Ayyub fa'ilatun dzalika, apakah engkau wahai Ummu Ayyub akan melakukan hal seperti itu? Qalat la, tidak. Wallahi ma kuntu li'af'alahu, demi Allah saya tidak akan melakukannya, maksudnya berzina ya. Qala, lalu Abu Ayyub menegaskan, fa Aisyatu wallahi khairun minka, demi Allah Aisyah itu lebih baik dari kamu. Jadi kamu yang tidak lebih baik dari Aisyah saja tidak mungkin dia berzina dan mengkhianati suaminya, apalagi Aisyah yang jelas-jelas lebih baik daripada Abu Ayyub. Dan dalam riwayat yang lain itu ada tambahan, eh, itu Abu Ayyub mengatakan, kamu yang bersuamikan saya nggak mau berzina dan mengkhianati saya, apa mungkin Aisyah berzina dan mengkhianati Rasulullah yang jelas-jelas jauh-jauh lebih baik dari saya? Jadi itu berita yang hoax, yang mustahil atau tidak mungkin Aisyah melakukan perzinahan, yang sedang dia adalah istri Rasulullah, dia wanita yang sangat baik, dan Rasulullah itu suami yang sempurna ya. Terus qala falamana zalal Quran, maka ketika turun ayat Al-Quran yang memberikan baroah, jadi semacam apa istilahnya itu, apa, rehabilitasi ya, ya apa, pembelaan atau perbaikan citra Aisyah yang sudah dirusak oleh orang-orang munafik dan kaum muslimin yang terpengaruh dengan orang munafik ya. Eh, maka ketika turun Al-Quran, Allah menyebutkan mangkola fil fahisti makola, dan menceritakan siapa saja yang menuduh Aisyah, siapa yang terlibat, tapi ya umum tidak disebutkan nama, tapi orang akan paham ya bahwa biang keroknya ya Abdul bin Ubay bin Salul, dan untuk itu Allah akan mengadabnya di akhirat sehingga adabnya semakin parah. Sementara untuk orang-orang Islam adabnya ya hukum pidana untuk kasus tuduhan berzina tanpa saksi. Terus Allah Ta'ala menyayangkan kaum muslimin yang ikut goreng berita itu, terbawa orang munafik ya. Laula ilsamitumuhu, seandainya kalian ketika mendengarnya, itu dzonal mu'minu wal mu'minat bi anfusihim khairan, itu orang-orang mukmin laki-laki maupun orang mukmin perempuan itu harusnya ya berbaik sangka kepada diri mereka sendiri. Waqalu, dan harusnya mereka mengatakan hadza ifkum mubin, ini adalah kedustaan yang nyata. Itu seperti ucapan Abu Ayyub Al-Ansori kepada istrinya ya. Jadi hadza ifkum mubin, itu dalam riwayat yang lain itu Abu Ayyub mengatakan hadza ifkum mubin, ini adalah dusta yang nyata ya. Fakulu, maka hendaknya kalian mukmin laki-laki dan mukmin perempuan mengucapkan seperti eh, apa yang diucapkan oleh Abu Ayyub kepada istrinya ya. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Jadi itu suami istri ya kompak, tidak mudah eh,
terbawa oleh isu. Dan yang lebih baik lagi itu mereka satu visi, satu pemahaman. Jadi dan mungkin ya meskipun ini eranya kebebasan, ya sebaiknya suami dan istri itu ya untuk visi politiknya ya harus sama ya. Misalnya kalau suaminya partainya ini ya istrinya harusnya ya partai yang sama ya. Karena sering terjadi ya, meskipun itu di kalangan awam ya, bahwa suaminya partainya A, istri partainya B, dan itu ya kurang bagus. Itu yang mempengaruhi sikap dan perilaku sehari-hari ya, karena perbedaan partai atau visi politiknya. Jadi harusnya sama dan berusaha untuk menyamakan persepsi, menyamakan pilihan partainya itu ya. Itu kan pilihan berbeda itu karena di sini mendapatkan info yang melimpah tentang partai A, sementara suaminya belum dapat, sehingga dia lebih condong kepada partai B dan seterusnya. Jadi hal seperti ini, kejadian-kejadian di luar itu kalau bisa ya suami istri ya satu kata, satu visi ya, satu opini ya. Sehingga itu semakin memperkuat apa interaksi antara keduanya ya. Jadi untuk hal-hal eksternal itu kalau bisa ya suami istri itu sama. Eh, Terus ketika wanita diuji dengan suami yang temperamental, jadi ini kejadian apa dibahas oleh Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai sekian itu ya tentang zihar. Jadi haddatsatni Khawlah bintu Sa'labah ya. Jadi Khawlah bintu Sa'labah ini istri yang mengalami ujian dengan suami yang temperamental. Khawlah bintu Sa'labah menuturkan kepadaku, qolat ia berkata, Fiya wallahi wa fi Aus ibni Somit. Demi Allah, ayat ini turun mengenai aku dan mengenai suamiku Aus bin Somit. Jadi demi Allah mengenai aku dan mengenai suamiku Aus bin Somit, anzalallahu sadra suratil Mujadilah. Allah menurunkan bagian awal dari surat Al-Mujadilah. Qolat kuntu indahu. Saya berada di sisi Aus bin Somit, maksudnya saya adalah istri Aus bin Somit. Wakana syekhon kabiron. Dia seorang suami yang sudah agak tua ya. Qotsa akhulukuhu, akhlaknya itu ya kurang baik. Fadakhola alayya yauman, dia pernah masuk menemuiku, farojatuhu, mungkin dia kata-katanya agak keras, kasar, farojatuhu, lalu saya membantahnya dengan satu bantahannya, fahodhiba, tapi dia marah. Fakola lalu suaminya itu Aus bin Somit mengatakan, anta alayya kadohri umi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Jadi suaminya melakukan zihar. Dan zihar pada masa jahiliyah itu adalah cerai. Jadi cerai ya. Jadi langsung menceraikan itu ya. Anta alaya kadhori umi. Anti alaya kadhori umi. Kamu bagiku itu seperti punggung ibuku. Jadi itu di masa jahiliyah zihar itu berarti cerai. Tsumma roja'a fajalasa fi nadi qaumihi sa'atan. Setelah eh, apa dia pulang ke rumah terus mendihar istrinya itu dia kembali kumpul dengan teman-temannya kaumnya ya di satu nadi itu klub ya sesaat ya. Suma dakhala alayya, kemudian setelah gabung dengan teman-temannya dia masuk menemuiku fa idza huwa yuriduni an nafsi. Tiba-tiba dia itu berhasrat kepadaku. An nafsi ya tanpa seizinku ya tanpa seridhoku. Kultu kala waladhi nafsu khawla biyadihi la tasil ilayya wa qad kulta ma kulta hatta yakumallahu wa rasuluhu fina. Jadi demi Allah yang jiwa kholah ada di tangannya ya. Kamu jangan sampai menyentuhku sedangkan kamu sudah mengatakan apa yang kamu katakan. Kamu sudah mendihar dan dihar dalam tradisi jahiliyah itu ya menceraikan.
Jadi kamu kok sudah menceraikan saya kok ingin mengumpuli saya. Jadi jangan sampai kamu mengumpuli saya hatta yahkumallah wa rasuluhu fina, sampai Allah dan Rasulnya memberikan ketetapan hukum kepada kita. Tumaji itu ila Rasulullah khola, bersegera menghadap Rasulullah SAW, fadzakartu lahu dzalika, dan menceritakan hal itu kepada beliau. Fama barihat hatta nazal Al-Quran, tidak berselang lama sampai sehingga turun Al-Quran ya. Fatahusah Rasulullah ya, Rasulullah mengalami pingsan. Ini fenomena ketika beliau menerima wahyu ya. Kemudian setelah itu beliau sadar. Faqolali, lalu beliau berkata kepadaku, ya khawla, qad anzalallahu fika wa fi sahibika, telah turun wahyu mengenai engkau dan suamimu. Tsumma qara alayya Rasulullah, kemudian Rasulullah membacakan ayatnya kepadaku. Qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha, itu ayat pertama eh, dari surat Al-Mujadilah. Faqolali Rasulullah SAW, lalu Rasulullah apa berkata kepadaku, murihi, perintahkan kepada suamimu, falyu'tik rokoba, untuk memerdekakan budak. Kultu ya Rasulullah, lalu si Khawlah mengatakan, ya Rasulullah, ma indahu ma yu'tik, dia tidak punya uang untuk memerdekakan budak. Qala falyasum syahraini mutatabi'aini, kalau begitu hendaknya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kultu, Khawlah menjelaskan, wallahi innahu lasaikhun kabir ma bihi min siam, dia sudah sangat sepuh, sudah tua, lanjut usia ya. Dia tidak akan mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut ya. Qala falyut'im sitina miskinan, kalau begitu hendaknya dia memberi makan 60 orang miskin. Wasakon min tamrin, yaitu 1 wasak dari buah kurma ya, atau kurma kering. Qultu Allahi madzaka indau, demi Allah dia juga nggak punya stok bahan makanan sebanyak itu ya. Terus qultu qala Rasulullah bersabda, fa inna sanu'inuhu bi irgen min tamrin, saya atau kami akan membantu suamimu dengan sekeranjang kurma. Qolat wa ana ya Rasul, qultu, aku Khola juga mengatakan, saya juga ya Rasulullah akan membantu suami saya dengan sekeranjang yang lain. Terus Rasulullah, qad asobti wa ahsanti, sungguh kamu telah bertindak yang benar dan kamu bertindak yang baik, maka pulanglah dan bersedekahlah dengan kurma dari bantuanku dan tadi bantuan kamu untuk atas nama suamimu ya. Tsumastauso bibni ami bibni amika khairan, kemudian Rasulullah berwasiat agar tetap menjaga hubungan baik dengan suaminya, memperlakukan suaminya dengan baik. Fafa'altu, dan aku pun melaksanakan wasiat Rasulullah SAW. Jadi itu khawlah, termasuk ini riwayat yang agak singkat ya. Jadi di situ khawlah komplain kepada Rasulullah, qad sami'a qala itu jadi luka fi zaujia. Jadi telah terjadi perdebatan antara khawlah dengan Rasulullah ini. Jadi karena Rasulullah ya gimana lagi, suamimu sudah mendihar. Berarti dihar sebelum ada keputusan hukum baru kan, dihar ya hampir sama dengan cerai. Cuman khawlah itu kan tidak terima ya. Ketika saya sudah menjadi tua, harapan untuk mengandung anak lagi sudah nggak ada, tapi ya lebih tua suaminya tadi ya. Terus dia seenaknya mendihar, yang itu berarti menceraikan ya. Jadi andai dia melakukan itu ya saat saya masih muda, sehingga masih punya pilihan dan seterusnya ya. Terus ya gimana lagi, ya situ dihar pada masa itu ya, sebelum ada kebijakan baru, dihar itu sama dengan cerai. Jadi akhirnya terus turun tentang kebijakan Islam tentang dihar ya. Terus disampaikan itu. Terus intinya ya, Khawla ini termasuk wanita yang sabar meskipun punya suami yang jauh lebih tua dari usianya. Terus juga akhlaknya juga kurang baik, agak pemarah, temperamen, tapi Rasulullah tahu ya. Jadi akhirnya berwasiat untuk memperlakukan suaminya
yang beda usia dan temperamen itu memperlakukan dengan baik, dan Khawlah siap menerima wasiat Rasulullah dan ikut membantu biar suaminya tidak menjalani denda yang berat ya. Jadi membantu untuk memberikan fidyah atau tebusan makanan yang diberikan kepada 60 orang miskin. Jadi Khawlah ikut membantu. Jadi intinya ya ada semacam pengorbanan ketika ada di pihak lain itu yang punya sifat bawaan yang kurang baik ya. Jadi Khawlah milih bersatu. Bahkan ketika di dihar yang itu berarti cerai pada waktu itu, beliau ya lebih memilih tidak bercerai meskipun suaminya itu ya sudah tua. Jadi suaminya itu masih kerabat, jadi ibni Amika, jadi berarti ya sepupu ya. Nggak tahu ini sepupu jauh atau sepupu dekat. Dan ya sebenarnya ini dalam kata-kata hikmah Arab itu banatul a'mam asbar wa banatul ajanib anjab. Ini nasihat untuk laki-laki ya, bahwa putri-putri dari paman, artinya keluarga dekat, para sepupu, itu asbar, mereka lebih penyabar. Tapi kalau putri-putri dari keluarga yang jauh itu anjab, mereka lebih produktif ya. Mereka lebih produktif, lebih subur ya, untuk memiliki banyak anak ya. Jadi mungkin ya ada benarnya kata-kata Arab itu ya, atau perumpamaan Arab itu ya. Jadi Khawlah ini kan ya sepupu dari Aus bin Somit suaminya. Ternyata beliau ya sangat sabar menghadapi suaminya yang seperti itu ya. Kita lanjutkan ketika diuji dengan suami pelit. Jadi Hindun binti Utbah ini wanita yang diuji dengan suaminya, yaitu Abu Sufyan, tokoh Quraisy yang kaya raya tapi pelit ya. Dan ini kan berarti ya makan hati ya, hartanya melimpah tapi yang diberikan kepada istrinya hanya sedikit dan masih kurang. Kisahnya itu Hindun kan yang mengunyah-ngunyah jantung Hamzah ya, karena balas dendam ya. Dan Hindun membayar menyuruh Wahsy, budak yang dijanjikan dimerdekakan kalau berhasil membunuh Nabi Muhammad. Dan Wahsy kan punya keterampilan menumbak yang tidak pernah meleset ya. Akhirnya Wahsy berhasil bukan membunuh Rasul, tapi membunuh Hamzah ya. Terus Hamzah akhirnya gugur sebagai syahid. Terus Hindun membelah dada Hamzah dan mengunyah-ngunyah hatinya. Tapi Allah karena hikmah tertentu memberikan hidayah kepada Hindun. Begitu juga kepada Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan ini ya dikenal pelit di kalangan orang-orang Mekah. Tapi dia memang tokoh. Mungkin ketokohannya bukan karena uangnya, tapi karena hal-hal lain yang membuat dia ditokohkan. Makanya ketika Rasulullah itu mengatakan kepada penduduk Mekah saat penaklukan Mekah, barang siapa menutup rumahnya dia aman, tidak akan diganggu oleh kaum muslimin. Barang siapa yang masuk ke Baitul Haram, ke Masjidil Haram, dia aman. Terus Rasulullah tahu Abu Sufyan itu tokoh yang seneng kalau dipuji atau dibombong ya. Barang siapa masuk rumah Abu Sufyan, dia aman. Itu ternyata sebagian orang Quraisy nggak sudi masuk rumah dia ya. Lebih baik rumah sendiri terus dikunci ya. Ya karena Abu Sufyan ya mungkin beliau termasuk tipe orang yang agak pelit ya. Dan itu kan kebanyakan di masa jahiliyahnya. Saya kira Abu Sufyan setelah masuk Islam dan dia kaya raya kan minimal ya berzakat, dan mungkin zakatnya juga banyak. Makanya Muawiyah putranya itu kan ketika masa sudah menginjak usia nikah itu ya termasuk su'luk ya. Ketika ada seorang wanita lapor ke Rasulullah, kalau nggak salah itu Barirah ya. Dia mengaku dilamar oleh dua orang, yaitu Muawiyah dan Abu Jaham. Terus konsultasi kepada Rasulullah, oleh Rasul jangan menikahi Muawiyah karena dia itu su'luk, gembel, nggak punya kekayaan ya. Ya karena mungkin Abu Sufyan tokoh Quraisy tapi ya pelit ya.
nggak memberikan uang jajan yang lebih atau nggak eh, merencanakan pembangunan rumah untuk Muawiyah dan seterusnya. Adapun Abu Jaham dia sering KDRT ya, nikahlah dengan eh, Usama bin Zaid, akhirnya menikah dengan Usama bin Zaid. Eh, jadi Hindun dan Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Terus Hindun atau ada seruan untuk kaum wanita agar berbaiat kepada Rasulullah, itu surat Al-Mumtahanah ayat 12 itu ya. Wahai Nabi, jika datang kepadamu mukmin perempuan kaum mukminat ya untuk berbaiat, maka baiatlah mereka, dan isi baiatnya hendaknya mereka tidak musyrik, menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, hendaknya mereka tidak mencuri, hendaknya mereka tidak berzina, hendaknya mereka tidak membunuh anak-anak mereka, yaitu tradisi jahiliyah, dan tidak mengarang-arang dusta. Intinya itu nanti surat Al-Mumtahanah ayat 12. Hindun ikut berbaiat, terus dia ya takut dan pekewo ya bertemu Rasulullah, dan kalau tahu ya takutnya Rasulullah ingin balas dendam karena kematian Hamzah itu ya membawa beliau mental ya, terkena apa istilahnya, terkena mental itu ya, eh, dengan kematian Hamzah itu. Ketika Wahsy si pembunuh Hamzah taubat terus menghadap Rasulullah berpaling, meskipun ya Wahsy akhirnya masuk Islam. Ketika sholat jamaah, Wahsy berusaha untuk di sisi kanan, Rasulullah berpaling melihat Wahsy, terus beliau berpaling ke yang lainnya ya. Akhirnya Wahsy menyadari kehidupannya di Madinah mengganggu kebahagiaan Rasul, terus Wahsy ngalah keluar dari Madinah ya, tidak tinggal di Madinah, tapi tetap Islam ya. Jadi Hindun juga takut ketika baiat, dia menutupi wajahnya ya. Tapi setelah dibaiat atau proses pembaiatan itu isinya poin-poin ini, ternyata ya Hindun itu ya wanita cerdas, dan salah satu indikasi kecerdasannya itu ya suka nyeletuk ya. Misalnya hendaknya kalian tidak berzina, itu Hindun nyeletuk, ya Rasulullah, apakah wanita merdeka itu berzina? Jadi pada zaman Arab jahiliyah itu yang berzina itu masyarakat rendah, para budak ya. Keluarga wanita terhormat, wanita merdeka nggak ada yang berzina. Jadi yang berzina itu memang yang kelompok yang sulit untuk menikah, sehingga mereka akhirnya berzina. Jadi atas nil huro, apakah wanita merdeka itu berzina itu nyel gitu. Terus walaktulna auladahuna, janganlah kalian membunuh anak, nyeletuk ya Hindu apa nyeletuk kepada Nabi Muhammad, kalian yang justru membunuh ya anak-anak kami di medan perang ya. Atau apa itu ada dalam riwayat yang lain, kalian membunuh ayah-ayah mereka, terus kalian memerintahkan kita untuk merawat anak-anaknya ya itu. Pada waktu itu ya Umar ketawa sampai rebahan itu Umar ya. Dan akhirnya tahu bahwa itu Hindun ketika hendaknya kalian tidak mencuri. Lalu dia nggak tahan nyeletuk itu, ya Rasulullah, ini kata hadis-hadis hadis di bawahnya itu. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih, sesungguhnya Abu Sufyan itu suami yang pelit. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi. Dia tidak pernah memberiku nominal yang cukup untukku dan anak-anakku. Illa ma akhadtu minhu, kecuali setelah aku mengambil dari hartanya, wa huwa la alam, sedang dia tidak mengetahui. Faqala, lalu Rasulullah menasihatkan, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf, ambillah yang mencukupimu dan mencukupi anakmu, tapi bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Itu hadis Bukhari ya. Kita lanjutkan, masih banyak. Eh, berapa ini? Oh, 14 slide. Ini kita lanjutkan ketika diuji dengan miskin itu ya, suami miskin. Ini Zainab yang Zainab itu istrinya Abdul bin Mas'ud. Abdul bin Mas'ud itu miskin, dan menikah dengan Zainab itu dalam keadaan duda, dan Abdul bin Mas'ud itu
fisiknya sangat pendek, tingginya itu ya setinggi orang Arab yang duduk ya, sehingga mungkin dalam banyak hal itu ya kurang bisa untuk mencari penghidupan ya. Sehingga yang bekerja itu ya Zainab. Jadi Zainab ini yang menafkahi Ibnu Mas'ud dan anak-anak yatim atau anak-anak dari istri sebelumnya ya. Ketika sholat Id, terus Rasulullah khutbah secara khusus kepada kaum wanita menyerukan untuk eh, bersedekah. Tuh wanita bersedekah rame-rame, ada yang melemparkan kalungnya, gelangnya dan seterusnya. Tapi Zainab karena hasil kerjanya itu sudah dipakai untuk membelanjai keluarganya, pada saat Rasul menyerukan sedekah itu dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngelempar. Kebetulan eh, kalung atau gelangnya itu atau cincinnya itu tersimpan di rumah. Akhirnya pulang ke rumah, terus mengambil perhiasannya untuk disedekahkan. Tapi Ibnu Mas'ud mengatakan, "Duh, kamu mau pergi kemana membawa perhiasan? Ya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menyedekahkan perhiasan ini. Ya sebaiknya kasihkan kepada saya dan anak-anak saya." Ya, istrinya heran, masa sodako sama suami sendiri dan anak-anak sendiri meskipun anak sambung ya. Tapi akhirnya ya saya mau ngasih tapi konsultasi dulu kepada Rasulullah, ternyata dibenarkan oleh Rasulullah, akhirnya diberikan kepada suaminya ya. Jadi untuk istri itu nggak berhak menerima zakat, tapi suami boleh. Dan itu ya sebagai shock terapi ya, istilahnya ya kasarnya itu suami nggak berguna ya. Jadi makanya dikasih zakat itu boleh, tapi kalau istri itu nggak boleh dikasih zakat. Karena apa? Karena zakat itu kotoran harta dan tidak layak untuk keluarga yang terhormat, termasuk keluarga Nabi haram makan zakat karena itu kotoran harta manusia. Begitu juga istri yang menjadi hak mereka itu ya nafkah. Nafkah itu ya uang prioritasnya. Jadi sebelum untuk yang lain-lain ya nafkah kepada istri didahulukan ya. Itu Zainab ini ya sabar menghadapi suami yang miskin. Kita lanjutkan sekilas saja ketika diuji dengan suami miskin. Lalu Rasulullah motivasi itu kamu ini anfiki alaihim, berikan nafkah atau sedekah kepada keluargamu, Ibnu Mas'ud dan anak-anaknya. Fa innalaki fidzalika ajroni. Dengan begitu kamu dapatkan dua pahala, ajrul qoroba wa ajrul sedekah, pahala ke pahala sedekah dan pahala silaturahim, sila kekerabatan ya, menyambung kekerabatan. Ketika diuji dengan suami yang kurang mendukung ibadah istri, jadi eh, Ja'at imra'atun ila Nabi, datang seorang wanita kepada Nabi dan kita para sahabat ada di sisinya. Terus dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna zauji Sofwan bin Mu'attal." eh, jadi suami saya yang Sofwan ibnu Mu'attal itu suka memukuliku kalau saya sedang sholat. Terus wayu fatiruni idza sumtu, dan memaksa saya berbuka ketika saya puasa. Wala yusolli sholat al-fajri hatta tatul asamsu, dan tidak sholat subuh kecuali mataharinya sudah terbit. Terus Rasulullah ya tidak langsung menerima info itu, beliau klarifikasi kepada suaminya. Terus Sofwan menjawab ya, "Ya Rasulullah, eh, adapun perkataannya dia memukuliku ya, bahwa saya memukul dia ketika dia sholat, ya karena dia itu punya kebiasaan membaca dalam sholat itu dua surat sehingga terlalu panjang. Makanya saya pukul dia biar apa istilahnya, karena keperluan saya jadi terkalahkan apa terlantar ya urusan saya. Seandainya terus oleh Rasulullah dinasihatkan, alangkah baiknya kalau kamu itu membaca satu surat saja, itu sudah cukup ya. Terus adapun saya sering memaksa dia untuk membatalkan puasanya ya, karena dia itu terlalu sering berpuasa, dan kalau puasa ya tidak minta izin, dan saya kan suami yang masih muda ya, saya nggak bisa nahan diri ya. Itu jawaban Sofwan. Terus adapun itu akhirnya Rasul menasihatkan, kamu jangan puasa
Atau hendaknya para istri itu tidak puasa kecuali minta izin suaminya ya. Terus adapun saya tidak sholat kecuali setelah matahari terbit, itu fa inna ahla baitin qad urifat lana dzalik. Kami berasal dari keluarga yang memang dikenal bangunnya lambat. Jadi ada semacam apa ya, penyakit bawaan ya. Jadi bangunnya itu selalu telat. Itu apa itu? Ada orang kan tidurnya itu ngebluk, ditendang-tendang nggak bangun itu. Ya itu seperti itu suaminya itu. Jadi bangunnya itu ketika matahari sudah terbit. Dan ini bukan aib karena ini penyakit, tidak atas kehendak dia ya. Ini penyakit bawaan, dibangun-bangunkan, ditendang nggak mempan. Tapi nasihat Rasulullah kepada Sofwan, hendaknya kalau kamu bangun langsung sholat, jangan ditunda-tunda ya. Jadi itu Rasulullah memberikan jalan tengah ya, agar suami itu apa istilahnya eh, ya tetap menjaga hubungan baik suami istri ya. Jadi itu jangan dipermasalahkan. Jadi diatur itu kesalahan manajemen, miskomunikasi sehingga harus dimusyawarahkan ya bagaimana agar sholatnya tetap jalan, terus juga puasanya tetap jalan. Dan ternyata untuk tidur ini ya mungkin bisa direncanakan tidurnya agak awal. Setahu saya mungkin Sofwan ini yang dituduh berzina dengan Aisyah ya. Jadi bisa jadi karena dia pas perang ketiduran, pas bangun sahabat-sahabatnya sudah pulang duluan. Ternyata ketika dia berjalan sendirian itu menemukan Aisyah, sehabis mencari gelangnya dan ketemu itu dia ditinggal rombongannya. Dan Rasulullah kan nggak merasa karena Aisyah mungkin tubuhnya kurus nggak terlalu berat sehingga ketika dia nggak ada di sekedupnya itu ya Rasulullah nggak merasakan ya. Oh ini sudah terakhir ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kayaknya yang nggak ada pertanyaan itu ya. Sudah agak malam ini. 17 menit. Ya kalau ada satu pertanyaan yang dipersilakan. Monggo. Silakan teman-teman untuk jika ada pertanyaan bisa langsung di chat. Kayaknya nggak ada ya. Mungkin nggak ada. Bisa ditutup pembawaannya. Oke, Ustaz. Sebelum ditutup, mungkin saya bisa sampaikan poin-poin materi yang telah Ya, disampaikan itu monggo. tentang interaksi suami istri keluarga sahabat Rasulullah. Jadi dulu ada dua tipe wanita, wanita Ansor dan Muhajirin. Dengan wanita Ansor yang memiliki sifat pemberani, berani mengemukakan pendapat dan ekspresif, sedangkan wanita Muhajirin penyabar dan tidak langsung menyampaikan pendapat. Kemudian sifat kaum Ansor yang dominan itu mengutamakan orang lain atas diri sendiri, sedangkan sifat Muhajirin yang dominan itu orang-orang yang benar dan jujur atau apa adanya. Kemudian setelah terjadi asimilasi budaya antara Ansor dan Muhajirin, secara umum para sahabiah ini jadi bertipe Ansor yang menjadi wanita kritis dan berani mengemukakan pendapat. Mereka juga bahkan membuat kelompok untuk berdiskusi. Kemudian kerjasama suami istri dalam menyikapi perintah agama ketika zaman Nabi dahulu itu keluarga sahabiah merupakan keluarga yang harmonis. Poligami dan perceraian menjadi hal yang biasa pada saat itu. Namun hal tersebut tidak mengurangi keharmonisan keluarga. Dan kondisi masyarakat Muslim pada saat itu juga bersih, sehingga ya hal tersebut tidak mengurangi keharmonisan keluarga. Contoh keharmonisan itu kerjasama suami dan istri dalam menyikapi perintah agama, yakni ketika turunnya surat An-Nur ayat 31 tentang perintah menundukkan pandangan dan menutup aurat, itu terjadi kerjasama, sehingga dengan adanya kerjasama tersebut, perintah tersebut dapat langsung dilaksanakan. Kemudian kekompakan suami istri dalam amal akhirat, itu dalam urusan ibadah dan
amal untuk akhirat, khususnya dengan mengorbankan hal duniawi, suami dan istri harus kompak dan memiliki pemahaman agama yang sama. Contohnya mungkin menyisihkan harta keluarga untuk bersedekah. Kemudian kekompakan dalam menanggapi isu eksternal suami dan istri harusnya tidak mudah terbawa oleh isu dan memiliki visi dan pemahaman yang sama. Contohnya mungkin dalam berpolitik. Kemudian ketika wanita diuji dengan suami yang temperamental, contoh kisah dari Khawlah binti Ta'labah yang sabar dengan suaminya yang berbeda usia jauh dan temperamen meskipun sempat dizihar atau diceraikan. Kemudian ketika wanita diuji dengan suami yang pelit, ini contohnya Hindun binti Utbah yang mengatakan bahwa suaminya Abu Sofyan sangat pelit sehingga dia mengambil uang suaminya tanpa sepengetahuannya. Kemudian Rasulullah bersabda, ambillah yang mencukupimu dengan cara yang ma'ruf. Kemudian ketika istri diuji dengan suami yang miskin, ini contoh kisah adalah Zainab dengan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ketika wanita diuji dengan suami yang kurang mendukung ibadah istri, ini contoh istri yang datang ke Rasulullah bahwa suaminya Sofwan yang memukulinya ketika sholat, menyuruhnya membatalkan puasa. Kemudian Rasulullah menengahi dan memberi mendamaikan keduanya. Begitu, alhamdulillahirabbil alamin. Kajian Sabtu sore hari ini berjalan dengan lancar. Jazakillah khair Ustaz Fahrudin untuk materinya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup kajian ini, marilah kita membaca istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, apabila masih terdapat banyak kekurangan mohon dimaafkan. Semoga kita bisa bertemu lagi di kajian Sabtu sore yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Ustaz. Ya,